semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Nah, apa sih trigonometri itu? Secara sederhana, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antar sudut dan sisi-sisi pada segitiga, terutama segitiga siku-siku. Ilmu ini bukan cuma teori ya, tapi banyak banget digunakan di kehidupan nyata, seperti oleh para arsitek, teknik sipil, astronomi untuk mengukur jarak bintang, hingga sistem navigasi kapal atau pesawat. Sebelum masuk ke rumus, kita harus bisa mengidentifikasi nama sisi-sisi pada segitiga siku-siku berdasarkan letak sudutnya. Coba perhatikan sudut-sudut alfa di pojok kiri bawah ini. Sisi yang berada di depan sudut alfa kita sebut dengan sisi depan, sisi yang berada di samping sudut alfa kita sebut sisi samping, dan sisi yang paling panjang atau berada di depan sudut siku-siku dinamakan sisi miring. Dari ketiga sisi tadi, kita bisa membuat perbandingan atau rasio matematika yang dinamakan rasio trigonometri. Ada 3 rasio utama, yaitu sinus, perbandingan sisi depan dibanding miring. Biar mudah dihafal, sebut saja sin sama dengan demi, depan dan miring. Yang kedua ada kosinus, perbandingan sisi samping dibanding miring, atau singkatnya adalah kosami. Kos sama dengan samping dan miring. Yang ketiga ada tangen, yaitu perbandingan sisi depan dibanding dengan samping, atau disingkatnya adalah tandesa. Tan sama dengan desa, depan dan samping. Selain 3 rasio utama tadi, ada juga kebalikannya, yaitu kebalikan dari sinus adalah kosekan atau dikenal dengan kosek, yaitu miring per depan. Yang kedua, ada kebalikan dari kosinus adalah sekon, yaitu dikenal dengan sek, yaitu miring per samping. Yang ketiga, ada kebalikan dari tangan, yaitu kotangan, atau dikenal dengan kot, yaitu samping per depan. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Di sini kita diminta menentukan ke-6 rasio trigonometri untuk sudut delta jika diketahui panjang AB yaitu 5 cm dan BC yaitu 12 cm. Langkah pertama, karena segitiga siku-siku dan sisi miringnya AC belum diketahui, kita cari dulu menggunakan teori Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Maka panjang AC dengan akar dari 169 yaitu 13 cm. Nah, karena fokus kita adalah sudut beta, maka sisi depannya adalah AB sama dengan 5, sisi sampingnya adalah BC sama dengan 12, sisi miringnya adalah AC yaitu 13. Tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, sin beta yaitu depan dibanding miring sama dengan 5 banding 13. Nah, cos beta yaitu samping dibanding miring, yaitu 12 banding 13. Nah, yang terakhir tan beta, yaitu depan dibanding samping, yaitu 5 banding 12. Untuk cosec dan sec dan cot, kita tinggal membalik nilai-nilai pecahan di atas. Selanjutnya, kita masuk ke identitas trigonometri. Ini adalah persamaan-persamaan yang menunjukkan hubungan antara rasio trigonometri. Pertama, ada identitas kebalikan seperti yang sudah disinggung tadi, yaitu cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa, sec alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan cotang alfa sama dengan 1 tan alfa. Nah, selain itu ada juga identitas tangen dan kotangan, di mana tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, sedangkan kotangan adalah kebalikannya. Terakhir, kita punya identitas Pythagoras yang sangat populer seperti sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1, serta 2 rumus turunan lainnya yang bisa kamu lihat di layar. Nah, di sini aku akan bahas sudut istimewa dalam trigonometri. Disebut dengan istimewa karena nilai perbandingannya berupa angka yang sederhana dan bisa kita tahu tanpa perlu kalkulator.
Sudutnya ada 5, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita lihat dari tabelnya. Untuk sinus, nilai semakin besar ke kanan. Dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai 1. Untuk kosinus, ini kebalikannya dari persis dari sinus. Untuk kosinus, ini kebalikannya persis dari sinus. Nilainya mengecil dari 1 menuju 0. Nah, sedangkan tangan tinggal membagi nilai sinus dengan kosinus. Hasilnya mulai dari 0 sampai tak terdefinisi di sudut 90 derajat. Dan sekarang aku akan bahas sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Intinya materi ini dipakai buat nyari nilai trigonometri dan sudut yang besar di kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Lewat bantuan sudut lancip di kuadran 1. Nah, lingkaran ini dibagi jadi 4 daerah atau kuadran, mulai dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, lingkaran itu dibagi jadi 4 daerah atau kuadran, mulai dari kuadran 1 sampai 4. Muter berlawanan arah jarum jam dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi ingat, nilai sinus, kosinus, dan tangan di tiap kuadran itu tanda plus dan minusnya beda-beda, bergantung pada posisi sumbu X dan Y. Yang pertama ada kuadran pertama, yaitu semuanya positif. Kuadran kedua cuma sin yang positif. Kuadran 3 cuma tan yang positif. Kuadran 4 cuma cos yang positif.